Loh, kok sampean itu nggak nawari saya lagi untuk nikah? Kemudian sang perempuan menjawab, sesungguhnya aku minta dinikahi pada saat itu karena aku melihat di wajahmu itu ada cahaya. Di wajahnya Abdullah ada cahaya. Tetapi setelah engkau menikah dan istrimu hamil, cahaya itu sudah tidak ada. Nur. Karena nur itu dititipkan Allah lewat sulbinya Sayyid Abdullah, kemudian menikah dengan Siti Aminah. Siti Aminah hamil, nurnya Rasul SAW pindah ke rahim Aminah, makanya cahayanya hilang. Singkat cerita, Siti Aminah hamil, kemudian Sayyid Abdullah pergi ke Madinah. Setelah pergi ke Madinah, Sayyid Abdullah ini sedo, sakit parah sedo, dan meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Kemudian ketika Siti Aminah lahiran, setelah lahiran Siti Aminah, tradisinya orang Arab dulu itu menyusukan anak kepada orang lain selama 2 tahun. Menyusukan anak kepada orang lain selama 2 tahun. Tujuannya apa? Ada alasannya, karena yang pertama terkait bahasa. Bahasa di Mekah pada saat itu bahasanya campur aduk. Padahal orang Quraisy zaman dulu pengen bahasa tetap terjaga fasih, yaitu bahasa Arab Fusha. Jadi bahasa Arab itu ada 2. Bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Amiyah. Bahasa Fusha itu yang kita pakai di pesantren, di kuliahan, di kitab-kitab di Quran, itu bahasa Fusha. Tetapi bahasa Amiyah itu bahasa pasaran. Kalau bahasa kita, kalau Inggris itu ada British, ada Amerika. Ada yang dia grammarnya bagus, yang grammar bagus tertata itu Fusha, yang campur aduk itu Amiyah. Orang Quraisy terdahulu itu sudah memikirkan anaknya jangan sampai bahasanya campur aduk. Karena Mekah pada saat itu tempat pusat ketemunya banyak orang untuk perdagangan, untuk melaksanakan tawaf, untuk umrah. Jadi bahasanya campur aduk. Sampai sekarang jenengan kalau ke Mekah mendengar bahasa Arab kadang nggak paham ini bahasa apa. Kemudian alasan kedua adalah menjaga kesehatan sang bayi, karena di Mekah pada saat itu masih banyak berhala-berhala. Di sebelah berhala disembelih kambing, disembelih sapi, unta, tujuannya untuk berhala, dan di situ banyak sekali bangkai-bangkai. Maka udara tidak menjadi sehat. Orang Quraisy sudah memikirkan hal tersebut, dipindahkan sang anak menuju ke Arab pedalaman. Padahal zaman dulu belum ada kimiawi, ya, tapi sudah memikirkan hal tersebut. Kemudian orang Quraisy memiliki alasan juga untuk melatih sang anak itu hidup dengan susah. Jadi hidupnya tidak serba ada ketika di pedesaan, di pedalaman, agar merasakan hidup susah dengan mengembala dan lain sebagainya. Alhasil, pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada salah satu daripada suku Bani Sa'ad. Kebetulan pada saat itu Bani Sa'ad itu perempuan yang suka menjualkan jasa menyusui. Jadi kelompok perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad datang berbondong-bondong ke Mekah. Halimah dan Harith, ya.
Nanti kita akhirnya tahu bahwa yang menyusui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Halimah As-Sa'diyah. Halimah Sa'diyah beserta suaminya, dan di dalam sirah Syekh Ramadan Al-Buti disampaikan pada saat itu tahun paceklik, tahun kering kerontan, kami memiliki unta, memiliki kambing, akan tetapi kambing itu tidak gemuk, tidak bisa mengeluarkan susu, unta tidak bisa mengeluarkan susu. Kami tidur dalam kelaparan. Nah, kemudian ketika rombongan Bani Sa'ad ini datang ke Mekah, Halimatus Sa'diyah diceritakan menunggangi seekor unta. Menunggangi unta. Ketika menunggangi unta sampai ke Mekah, di perjalanan itu diledek-ledek sama kelompoknya Bani Sa'ad. Wahai Halimatus Sa'diyah, cepatlah sedikit, kita ini bisa tertinggal, jangan melambatkan kami. Diledek karena untanya sangat kurus, jadi jalannya pelan. Ketika sampai Mekah, semua langsung tertuju kepada keluarga orang kaya, karena pengen mengambil sang bayi disusui selama 2 tahun, mengharapkan upah ujrah. Jadi bukan sistem transaksi, bukan, tetapi ada harapan imbal balik setelah dia melaksanakan haknya menyusui anaknya selama 2 tahun. Kebetulan ketemu sama Siti Aminah. Ketika sudah sampai di Siti Aminah, semua rombongan tahu bahwa Siti Aminah ditinggal sedo oleh Sayyid Abdullah. Jadi anaknya ini, yaitu Nabi Muhammad kecil, dia tidak mau diasuh sama orang. Orang lain tidak ingin mengasuh anak ini, karena siapa yang akan menggaji nanti, yang akan memberikan upah? Lawang ayahnya sudah sedo, ini anak yatim. Dilewati sampai Siti Halimatus Sa'diyah, dia tidak menemukan satu anak yang tersisa kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mau nggak mau mengambil. Nah, berunding dulu dengan suaminya Halimatus Sa'diyah, mengatakan Halimatus Sa'diyah, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini suwabihi walam akur radi'an wallah la adhaba dhalikal yatim. Demi Allah, saya ini enggak ingin kembali kepada desa kami tadi, akan tetapi aku tidak membawa seorang anak yang ingin aku susui. Bagaimana halnya kalau aku kembali kepada anak yatim tadi dan mengambil anak yatim, kemudian aku susui. Kemudian suaminya mengatakan, la alaiki an taf'ali asallahu an taj'al fihi barakah. Enggak apa-apa, kalau seperti itu malah bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu keberkahan atas anak ini. Jadi setelah Siti Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad ketika kecil, kemudian digendong. Mohon maaf, ketika digendong, air susu Halimatus Sa'diyah tiba-tiba penuh. Yang awalnya kering karena nggak makan, nggak minum, tiba-tiba penuh dan bisa mengeluarkan untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah digendong ini, diajak untuk pulang naik onta, yang awalnya ontanya itu kurus, tidak ada kantong untuk persediaan susu. Tiba-tiba setelah dinaiki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Halimatus Sa'diyah, ontanya menjadi gemuk dan kantongnya berisi dengan susu. Kemudian Halimatus Sa'diyah ini pulang ke Bani Sa'ad. Nah, di dalam perjalanannya, ontanya ini jalannya kencang sekali, Pak.
Yang awalnya jalannya lama sampai diledek-ledek, wahai Halimah, cepat sedikit lah, kita nanti ketinggalan. Kemudian ontanya ini tiba-tiba kenceng, lari sampai melewati orang-orang yang di depannya. Kemudian orang-orang itu bertanya, wahai Halimah, apakah ini onta yang kamu pakai ketika berangkat tadi? Wallahi ini yang aku pakai. Nah kok tiba-tiba kenceng? Awalnya lama. Nah, saya juga nggak tahu. Saking kencengnya yang awalnya ketika berangkat, suaminya Halimatus Sa'diyah yang bernama Harith itu nuntun awal berangkat, tetapi saking kencengnya suaminya Halimatus Sa'diyah, Harith namanya, naik ke atas ontanya. Karena saking kencengnya, nggak bisa dituntun-tuntun, jatuh, naik ke atas onta. Nah, saking cepatnya. Dan ketika sampai di rumahnya Halimatus Sa'diyah, ada onta-onta yang ditinggalkan awalnya kurus. Kemudian ada 2 kambing jantan betina yang awalnya kurus, tiba-tiba sampai rumah gemuk semua. Gemuk semua dan mengeluarkan susu yang banyak. Alhasil atas keberkahan membawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Setelah itu, setelah kambing jantan dan betina gemuk, kemudian beranak pinak banyak. Setelah beranak pinak banyak dijual. Setelah jual, beranak pinak lagi banyak, sampai Halimatus Sa'diyah menjadi orang terkaya di Mekah, orang terkaya di Bani Sa'ad, di kampungnya. Yang awalnya orang paling miskin, tidak memiliki apa-apa, karena keberkahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai ada omongan ketika Halimatus Sa'diyah sedang menggembala kambing-kambingnya, Bani Sa'ad mengatakan, kalau kamu pengen gembalakanlah kambingmu bersama kambingnya Halimatus Sa'diyah, pasti gemuk. Karena setiap yang digembala Halimatus Sa'diyah pasti gemuk. Nah, ini bukan karena Halimatus Sa'diyahnya, akan tetapi karena keberkahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan, kalau pengen kambingmu gemuk, gembalakanlah bersama Halimatus Sa'diyah. Kemudian sampai Halimatus Sa'diyah menjadi orang terkaya di tempat itu, dan sesuai dengan janji, kesepakatan bahwa menyusui anak itu sampai 2 tahun, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aminah, kembali ke Mekah. Setelah di Mekah, Halimatus Sa'diyah ini berpikir, nah, saya dengan anak ini, saya bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kemudian Halimatus Sa'diyah memohon-mohon kepada Siti Aminah, wahai Aminah, bolehlah saya rawat lagi anak ini, karena anak ini mendatangkan keberkahan. Boleh, kata Siti Aminah, sampai memohon-mohon. Kemudian Siti Halimatus Sa'diyah kembali ke Bani Sa'ad, kembali ke desanya dengan membawa Nabi Muhammad kembali. Gak lama kemudian, setelah dari kota suci Mekah, ketemu Aminah, balik lagi ke Bani Sa'ad. Sampai Bani Sa'ad, Nabi Muhammad beserta anaknya Halimatus Sa'diyah yang bernama Syema. Anaknya Halimatus Sa'diyah banyak, ada sekitar 5. Ya, yang jalan-jalan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang main bersama Syema sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan rumahnya Halimatus Sa'diyah sedang main-main. Tiba-tiba datanglah 2 orang, badan besar, membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syema mengatakan, Umar.
Muhammad diculik, Muhammad diculik. Dibawa sama orang besar. Kemudian Halimatus Sa'diyah panik, keluar mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu Nabi Muhammad baring di atas batu. Nah, Nabi Muhammad kemudian ditanya, ada apa kamu? Tadi aku dibawa dua orang besar. Kemudian aku ditidurkan. Lalu bagaimana? Dadaku dibelah. Hah? Dibelah? Iya, dadaku dibelah. Kemudian dia mengambil gumpalan hitam, kemudian dicuci, dimasukkan lagi ke dalam dadaku. Wah, Halimatus Sa'diyah panik, pusing kepala. Anak sekecil itu dibelah dadanya. Pas waktu dicek, betul dibuka, ada semacam jahitan. Nah, nanti kita bahas itu. Pembelahan dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya apa dan yang terjadi berapa kali? Nanti kita bahas di hikmah selanjutnya. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah ini merasa takut. Wah, ini kalau ada terjadi macam-macam dengan anak ini, nanti kami tanggung jawab, bahaya. Kita kembalikan saja kepada Aminah. Padahal tadi mohon-mohon kepada Aminah agar lanjut untuk menyusuinya, untuk merawat Muhammad. Tetapi Halimatus Sa'diyah merasa takut, dikembalikan kepada Aminah. Sampai datang kepada Mekah, kamu kenapa datang lagi? Wahai Aminah, ini anakmu dalam keadaan sehat, tidak apa-apa. Monggo sekarang kami serahkan kepada jenengan. Jenengan yang rawat. Tuh, ada apa ini? Tadi kamu mohon-mohon, sekarang diserahkan kembali. Dengan terpaksa Halimatus Sa'diyah karena terdesak menjawab, diceritakan, dibawa oleh dua sosok, dibelah dadanya. Kemudian Ibunda Siti Aminah mengatakan, apakah kamu kira anakku ini dia kemasukan setan? Oh enggak, kata Halimatus Sa'diyah, enggak. Sesungguhnya aku ini karena merawat Muhammad, aku merasa hidupku semakin berkah. Saya diliputi dengan rezeki yang sangat luar biasa berkat anak ini. Kemudian Ibunda Aminah mengatakan, betul, ketika aku melahirkan anak ini, aku bermimpi dan mengucapkan kalimat u'idzu billahil azim min kulli syarrin. Aku berlindung dari segala macam bahaya, wa ainin hasib, dan dari iri dengki orang lain. Dan dalam mimpiku juga aku bermimpi keluar dari rahimku cahaya, dan dengan cahaya itu terlihat ufuk Syam, Masyrik dan Maghrib. Cahayanya terbentang keluar dari rahimku. Maka tidak mungkin seorang anak ini ada setan yang dihinggapi. Itu bahasa mereka seperti itu. Gak lama kemudian, setelah dikembalikan ke Siti Aminah itu mengajak Nabi Muhammad untuk mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Jadi pamannya Nabi Muhammad berada di Madinah, pamannya Siti Aminah di Madinah. Ketika mau pulang dari Madinah menuju ke Mekah, di wilayah Rabwah sampai sekarang itu masih ada, jaraknya kisaran 80 kilo sampai 100 km dari Madinah. Aminah itu mendadak sakit. Siti Aminah merasa sakit parah di Rabwah, dan akhirnya Siti Aminah sedo dan wafat di Rabwah. Dan dari perjalanan itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu di umur ke-6 Rasulullah. Kemudian Rasulullah dibawa pulang oleh pembantunya Aminah, dan diasuh, estafet pengasuhan diasuh oleh Abdul Muttalib, kakek beliau.
dari umur 6 sampai 8 tahun. Setelah diasuh oleh Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib ini kakek dan juga tokoh masyarakat pada saat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belajar banyak terkait kepemimpinan. Setiap majelis kalau ada Abdul Muthalib pasti ada Nabi Muhammad. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun sudah belajar kepemimpinan. Terutama di Darun Nadwa. Jadi Abdul Muthalib ini, Pak, Abdul Muthalib itu punya tempat khusus di Darun Nadwa yang tidak boleh diduduki oleh siapapun, termasuk anaknya sendiri. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika majelis itu mau mulai dan Abdul Muthalib belum datang, Nabi Muhammad kecil umur 6 tahun berani duduk-duduk di kursinya Abdul Muthalib dan dilarang sama anak-anaknya Abdul Muthalib. Nggak boleh kamu, nggak boleh. Aku aja anaknya nggak boleh, apalagi kamu, cucunya. Nggak boleh, nggak boleh. Karena dilarang oleh anaknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad mengadu kepada Abdul Muthalib. Ya kakek, aku dilarang-larang sama paman, nggak boleh untuk duduk di kursi. Kemudian Abdul Muthalib mengizinkan dan membolehkan Nabi Muhammad satu-satunya orang yang boleh duduk di tempat Abdul Muthalib. Yang lain nggak boleh. Nah, ini umur 6 tahun, nggak ada yang berani duduk di tempatnya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad sudah berani duduk di situ. Dan Nabi Muhammad secara tidak langsung melihat bagaimana kakeknya memimpin majelis, mengatasi segala bentuk masalah masyarakat di tempat itu. Maka kepemimpinan Rasulullah sudah mendapatkan ilmunya dari umur 6 sampai 8 tahun. Jadi diasuh kakeknya Abdul Muthalib 6 sampai 8 tahun. Setelah umur 8 tahun, Abdul Muthalib ini wafat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Diasuh pamannya Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai Rasulullah itu mandiri. Jadi Abu Thalib ini paman Rasulullah, seorang yang kurang secara ma'isyah, secara harta itu kurang, dan seringkali dititipkan oleh penduduk Mekah untuk menjaga kambing-kambing. Dari menjaga kambing itu, gembalaan kambing mendapatkan upah. Dari situlah umur 8 sampai 21 tahun Rasulullah belajar menggembala. Setiap nabi secara hikmah ilahiyah, semua nabi mendapatkan mendapatkan kesempatan untuk menggembala semua. Karena apa? Dengan menggembala kambing, para nabi dilatih untuk kesabaran. Karena menggembala kambing itu susah, Pak. Kalau menggembala sapi masih enak. Kambing satu diajak ke sini, yang lain mencar lagi. Itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Maka dari itu seorang nabi kalau sudah bisa tuntas menggembala, insya Allah sudah terlatih kesabaran kalau dihadapkan di masyarakat. Nah, setelah menggembala kambing umur 21, umur 21 sudah tidak menggembala. Umur 21 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bisnismen, pembisnis. Pada saat itu di pasar Ukas. Pasar Ukas itu pasar khasnya orang Mekah. Kalau sekarang kalau di dalam riwayat itu ada yang mengatakan di pasar Seng. Kalau sudah ada yang ke Mekah itu ada pasar Seng dekat Ma'la. Nah, sekarang sudah dihilangkan pasar Seng itu. Pasar Ukas, pasar khasnya orang Mekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belajar bisnis ketika di situ, dagang, apapun dijual, perak, kemudian ada kain-kain dijual, sampai suatu ketika di hari pertama beliau berdagang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
bertransaksi dengan orang luar Mekah. Ada orang luar Mekah ini datang untuk menjalankan umroh, untuk tawaf. Jadi zaman dulu sudah ada umroh, tapi syariatnya beda. Syariatnya Nabi Ibrahim, tawaf, umroh. Sebelum umroh, orang ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum diangkat sebagai Rasul, masih umur 21. Saya pengen beli ini, saya pengen beli, uangnya cash, tetapi barangnya saya titipkan dulu. Kata orang itu, saya titipkan ke jenengan dulu, nanti setelah umroh, setelah tawaf, nanti aku kembali ke tempat ini dan mengambil. Itu kata orang Mekah yang pengen, orang di luar Mekah tadi yang pengen tawaf. Nah, ketika orang ini selesai tawaf, dia kelupaan sampai kembali kepada desanya, yang jarak antara Mekah sama desanya itu 3 hari. Jarak antara desanya sampai Mekah 3 hari. Setelah 3 hari perjalanan, ditambah 3 hari baru ingat dia. 3 hari baru ingat, berarti berapa hari Pak? 6 hari. Dia ingat, oh ya Allah, aku menitipkan barang dan aku akan mengambil, berjanji akan mengambil setelah umroh. Nah, kemudian dia bergegas kembali ke Mekah, perjalanan 3 hari, berarti total berapa? 9 hari. 9 hari dia kelupaan sampai di pasar Ukas, ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih dalam keadaan yang sama, tidak berubah tempatnya, dan dia kaget. Kamu masih sama tempatnya, masih dalam kondisi yang sama, tidak berubah. Iya, karena kamu tadi bilang setelah umroh akan diambil. Setelah umroh akan diambil. Saya tungguin dari semenjak engkau mengatakan itu sampai sekarang, tidak bergeser, tidak berubah tempat. Dan sejak itulah Nabi Muhammad SAW dipercaya penduduk Mekah, dikenal dengan sebutan Al-Amin. Nah, sejak itulah Rasulullah dikenal dengan sebutan Al-Amin dan viral di kota Mekah. Ada seorang pemuda umur 21 tahun, ketika ditinggali barang bawaan atau dia transaksi, dititipi sesuatu, selama 9 hari tidak berubah tempat dan dia tidak pergi. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Jadi semenjak itulah Nabi Muhammad dititipi oleh orang-orang Mekah barang bawaan karena terkenal dengan amanahnya. Nah, karena dengan nitip barang bawaan ada ujrohnya. Dari ujroh itu Rasulullah SAW bisnis. Dan salah satu yang nitip kepada Rasulullah yaitu Ibunda Khadijah, seorang janda kaya di Mekah, nitipkan kepada Nabi Muhammad umur 21 tahun. Nah, Nabi Muhammad cerdas. Ketika dia punya uang untuk bisnis, biasanya orang bisnis itu beli di Syam, dijual di Mekah. Sudah masuk? Anjir. Sedikit lagi kan? Beli di Syam, dijual di Mekah. Tapi Rasulullah beli di Syam, dijual di Mekah. Habis dari Mekah untungnya, beli barang di Mekah, dijual lagi di Syam. Berarti untungnya 2 kali. Kecerdasan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menjadi orang kaya pada saat itu. Jadi ini mematahkan orang-orang yang orientalis, menganggap Rasulullah itu miskin, menikahi janda Siti Khadijah untuk mendapatkan hartanya. Oh, enggak seperti itu. Tetapi Rasulullah orang kaya. Bagaimana enggak kaya? Maharnya saja 20 onta. Satu ontanya saja ini 100 juta. Kalau 20 onta 2 miliar Pak. 2 miliar. Orang mana yang maharnya 2 miliar? Paling kita seperangkat alat sholat gitu. Itu pun bohongan. Nah, sampai sini kemudian Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin dan juga menjadi orang terkaya pada saat itu.
Alhamdulillah kita sampai sini, insya Allah dilanjut di pertemuan yang akan datang terkait hikmah dan nanti masuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kenabian pada umur 25. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, memberikan kita manfaat, memberikan kita kesehatan, agar kita mendapatkan barokah ilmu, barokah umur, barokah rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.